Ya kalau sudah bangun gereja nanti kamu tuh masuk surga, Bu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau saya bangun gereja lalu saya jadi Yudas, mana bisa masuk surga, Pak? Makanya kita ini harus berhasil sampai, ya, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang bisa membangun gereja sampai mendirikan sekolah teologi, tapi dia tidak setia di ujung perjalanan hidupnya. Jadi Yudas, meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak. Makanya kalau tadi dibilang, Ibu Diana berarti kalau udah bangun gereja masuk surga, belum tentu. Kecuali saya sudah mati, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus, saya bilang, Pak, saya sudah ada di surga. Ya, Anda sekarang yang jadi orang Kristen, Anda jadi donatur, tapi Anda tidak setia sama Tuhan Yesus. Meskipun Anda sering berbagi, tapi Anda meninggalkan Tuhan Yesus di pertengahan jalan. Ya tuh, yang penting itu setia sampai akhir hidup. Seberapa banyak pun kita membangun gereja, seberapa banyak pun kita melakukan pelayanan, sampai ngosek WC-nya gereja, tapi Anda meninggalkan Tuhan Yesus sebelum pertandingan Anda selesai, ya udah, tidak berguna. Selama ini apa yang Anda lakukan untuk Tuhan? Paham? Salam Bapak Ibu, salam. Iya, jadi kalau tadi saya tahu Bapak Alif tadi bilang, jadi kalau udah ngerasa bangun gereja udah masuk surga. Tidak. Ya, saya tidak merasa bahwa saat ini saya sudah masuk ke surga. Pasti masuk surga karena bangun gereja. Tidak, Pak. Kalau saya tidak setia sampai akhir hidup saya, sampai napas saya lepas, saya nggak setia sama Tuhan Yesus, saya tidak masuk surga, Pak. Meskipun saya sudah membangun gereja banyak, membantu orang banyak. Ya. Jadi itu, jaga hatimu, imanmu dengan penuh kewaspadaan. Ya, amin, amin Pak Ferdi, Bapak Markus. Nih kuku saya hitam-hitam teman-teman, maklumlah dari alas ini. Iya, harus setia dong. Ya, amin. Jadi meskipun kita keluar-keluar di TikTok, ya di YouTube, di Facebook, dimanapun memberikan firman Tuhan, tapi kelakuan kita nggak sama dengan apa yang kita ucapkan, ya kan? Terus kita itu nggak setia sama Tuhan Yesus benar-benar. Jadi buat apa? Gitu. Mau bangun gereja kan banyak tuh, banyak kan ceritanya. Apa wong pendeta banyak kok yang login gitu kan, kesono gitu. Nah itu urusan dia lah, karena dia nggak setia. Ke Tuhannya aja nggak setia, apalagi ke manusia. Banyak sekali anting-anting Bu Beni. Saya dari masa muda Bapak, saya memang suka sama piercing gitu loh. Tapi ya itu Pak, Tuhan Yesus kan nggak ngelihat dari piercing saya gitu. Tuhan Yesus tuh melihat hati saya. Biarlah saya menjadi diri saya sendiri gitu Pak ya. Kan banyak tuh Pak, nih katanya Bapak itu, Ibu Diana kenapa banyak anting-anting di kuping? Karena Pak, yang di sono aja menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki aja, ya kelakuannya nggak sama. Lebih baik kayak saya apa adanya, betul nggak? Apa adanya. Kalau pengen begini, pengen pakai kerudung ya pakai kerudung gitu. Suasana hati Pak. Yang penting saya menjadi diri saya sendiri, ya. Saya mau jadi diri saya sendiri. Masalah saya itu mau seperti apa, ya mau seperti apa. Yang penting Tuhan Yesus tahu saya setia. Saya melakukan yang terbaik. Saya melayani Tuhan Yesus, gitu ya Pak ya. Oke. Oh, bate putih, Bapak putih. Iya, saya nggak mau diri saya itu melakukan style seperti yang orang inginkan. Ya. Saya tidak mau style saya itu berubah karena ini menyenangkan hati orang lain, enggak. Tapi saya mempunyai style sendiri, bagaimana saya menyenangkan hati, terus saya melayani Tuhan. Ya, dia perlu kewaspadaan Pak.
gitu loh. Karena akhir-akhir ini banyak yang tahu firman tetapi dia malah saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan, ya. Betul nggak? Ya, lebih baik kayak saya. Ya, dikoman sendiri, ngomong sendiri, bercerita sendiri. Jualan juga, jualan untuk menghidupi diri sendiri dan juga orang lain, kayak begitu. Dan saya nggak mau yang namanya menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau orang lain itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya biarkan aja. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi, ya. Amin. Kita nggak boleh menghakimi. Oh, si A, si B begini, si A, si B, si C begini, nggak boleh. Amin. Iya, terima kasih. Salam Derek. Boleh ibu ini lama-lama jadi kayak orang Kristen dari kecil. Enggak pak, saya malah jadi orang Kristen udah ketuaan. Hampir 30 tahun baru jadi orang Kristen, baru bisa makan babi dengan sepuasnya gitu. Enggak, saya bukan dari kecil, keluarga saya aja bukan dari Kristen kok. Makanya teman-teman, yuk kita buka sekarang di browsing Diana Madurese di Pamekasan Madura. Anda baca di situ. Ya, jika menganggap omongan saya itu salah. Bu, baru operasi plastik gelokin mata ya? Hah? Mata? Mata saya emang gede. Di mana-mana orang Madura itu ya biasanya memang suka pakai eyeliners, pakai pensil alis mata tuh. Dari bayi aja orang anak kecil lihat bayi orang Madura itu suka pakai itu, Pak. Di mata itu kasih hitam-hitam gini. Pamekasan, iya. Biasa Pak Bato, maaf, Batakologi ya biasa aja lah Bapak Ibu. Kalau sudah Diana Madurese itu nge-live, udah banyak deh orang-orang yang tiping-tiping ya kan, terus tadi bilangin saya hidup dari perpuluhan. Nanti orang tuh bingung Bapak Ibu ya. Masih di Kalimantan Ibu? Masih Pak. Panggilannya sudah di sini. Salam ya Ibu Dania Sop. Tuhan berkati Sopnya ya Bu ya. Mbak Diana dulu Muslim kah? Iya, saya dulu Islam dari Sampang Madura. Gimana? Siapa lagi yang mau menghujat? Siapa yang mau hujat nih? Mau naik simpang hujat? Siapa? Masih aktif Bapak, cuma ini saya lagi di luar Kalbar. Salam. Salam kenal. Aduh, Pak Irfan. Kenapa kakak? Shalom bagi semua. Iya. Banyak sebenarnya. Banyak semuanya yang sudah banyak yang jadi Kristen, cuma takut untuk ngomong gitu. Kalau saya sih ngapain takut gitu. Iya lagi di bandara. Guys. Jadi saya ngomong kayak begini ini banyak orang ya. Oke? Dibilang Ibu Diana sombong. Enggak sombong, saya biasa aja. Salam kenal Ibu Novita. Seperti itu. Saya nggak mau yang namanya saya menghujat agama yang lain selain Kristen ya, selain Katolik. Enggak. Bukannya saya takut. Saya sudah janji kepada Tuhan ya, saya ingin bisa jadi berkat. Ya. Saya ingin jadi berkat. Jadi buat apa saya membela agama saya?
Buat apa? Enggak. Kalau Anda menghujat agama saya, Anda menghujat Tuhan saya, Tuhan Yesus, ya nggak masalah. Lakukan semerdekamu, semampumu, sekuat tenagamu. Ya. Nggak peduli saya. Lawang Tuhan kita nggak perlu dibela, Pak. Justru Tuhan Yesus membela kita. Nah, itu kan beda kan? Bingung kita ya. Makanya Bapak Ibu. Kenapa makin banyak orang membenci dengan kata-kata begitu di bawah ya? Ya karena mungkin mereka belajar pengajarannya itu yang diserapnya, Pak. Dan Jadi nggak ada kedamaian. Beberapa dari mereka saya perhatikan itu oten loh, Bu. Gimana ya Pak ya, Oten itu terkadang hanya Kristen KTP-nya aja ya, karena saya aja Pak yang juga dihujat pun juga ada yang Kristen juga. Jadi kan gimana ya, setiap orang itu menerima pengajaran itu yang dia percaya berbeda-beda. Ya, ada yang menganggap bahwa di firman Tuhan kan dikatakan bahwa kita orang Kristen tidak boleh menghakimi. Ternyata juga banyak yang menghakimi, sudah tahu firman Tuhan. Tapi menghakimi, dia nama dressnya tuh begini, dia begini, Pak Putih begini, gitu kan? Dia sudah jadi Kristen, dia jadi oten, dia sudah tahu firman Tuhan. Tetapi itu diserapnya, saya bilang, pengajaran itu diserapnya dengan cara yang salah, Pak. Kayak begitu. Oh, apalagi paham saya, Bu. Apalagi yang bukan orang Kristen.